Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa baru SMA Negeri 1 Bojong Manik, terus anggota OSIS. Ya, selamat pagi. Jadi hari ini di hari Rabu tanggal 21 Juli ya 2021, setelah kemarin kita libur untuk merayakan Idul Adha. Jadi hari ini Ibu akan memberikan materi dalam rangka MPLS virtual atau masa pengenalan lingkungan sekolah virtual. Ya, oke. Nah, materi untuk hari ini adalah pembelajaran dan penilaian pembelajaran di masa pandemi COVID, serta moda dan metode pembelajaran yang digunakan di SMA Negeri 1 Bojong Manik tentunya. Kenalkan dulu, nama Ibu Ira Rismayanti. Kalau nanti kelas 10 nggak ketemu Ibu, nanti kita ketemunya kelas 11, karena biasanya Ibu ngajar matematika wajib dan peminatnya di kelas 11 dan 12 ya. Oke. Nah, pada pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia nih ceritanya, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan virus COVID-19. Jadi si COVID ini sudah termasuk pandemi skala global atau di dunia ya, hampir seluruh dunia, jadi hampir semua negara di dunia kena. Kita sudah setahun lebih merasakan dampak dari pandemi ini ya. Nah, jadi pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk bertujuan memutus rantai penularan virus COVID-19. Salah satunya adalah penerapan kebijakan social distancing atau menjaga jarak, di mana warga harus menjalankan seluruh aktivitas di rumah seperti bekerja, belajar, termasuk dalam melaksanakan ibadah. Seperti kita tahu nih kemarin kalau di kota-kota besar tidak ada sholat Idul Adha tuh di masjid-masjid besar, jadi sholatnya di rumah masing-masing. Nah, dampak ini juga dirasakan di bidang pendidikan. Jadi semua siswa dan guru melakukan proses belajar mengajar dari rumah. Kegiatan proses belajar dan belajar dari rumah itu mendadak dilakukan kan pada tahun lalu. Jadi tanpa persiapan kita harus siap untuk belajar dari rumah. Nah, adanya perubahan cara belajar mengajar dari tatap muka atau luring menjadi daring membutuhkan kesiapan semua unsur, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang harus siap, sekolah juga, guru juga, siswanya juga harus siap, dan tentunya orang tua juga harus siap untuk mendukung siswanya untuk pembelajaran daring. Nah, pada akhirnya guru melakukan pembelajaran daring dan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kita nih, ibu, guru-guru yang lain juga mau tidak mau kita harus beradaptasi untuk menggunakan teknologi yang ada. Nah, oke, jadi hari ini nih materi untuk hari ini adalah yang pertama, pembelajaran. Bagaimana pembelajaran di masa pandemi atau pembelajaran yang dilakukan di SMA Bojong Manik di masa pandemi ini. Lalu ada moda pembelajaran seperti apa yang digunakan selama masa pandemi. Kemudian ada metode pembelajaran yang gimana sih yang digunakan di masa pandemi ini. Terakhir, gimana cara memberikan penilaian terhadap siswa di masa pandemi ini. Yang pertama adalah pembelajaran. Nah, konsep pembelajaran pada masa pandemi. Oke, nah konsep pembelajarannya seperti kita tahu nih, konsep pembelajaran yang dilakukan adalah daring. Jadi selama 1 tahun lebih ini kita melakukan pembelajaran secara daring atau disebut juga dengan pembelajaran jarak jauh PJJ atau belajar dari rumah. Pembelajaran yang dilakukan pendidik dan tenaga pendidikan selama masa pandemi mengacu pada 5 hal berikut. Jadi si daring ini tidak serta-merta, oke daring udah langsung belajar, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini kalian maksud daring itu bisa belajar di rumah. Nah, sebenarnya mungkin bedanya hanya tidak menggunakan seragam sehari-hari atau tidak berkumpul di dalam kelas, tapi intinya adalah pembelajaran tetap bisa dilakukan. Oke, nah 5 hal penting dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, nih Ibu kasih clue. Jadi hari ini Ibu akan memberikan kuis yang berhadiah. Nah, nanti di akhir, jadi silakan diperhatikan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Yang pertama adalah kebutuhan peserta didik, baik itu akademik, psikologis, dan psikomotor. Peserta didik itu siapa? Peserta didik itu adalah kalian sebagai siswa. Jadi guru
dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini harus dilihat dulu nih kebutuhan siswanya, baik akademik, psikologis, dan psikomotor. Contohnya akademik, tentu saja memberikan materi-materi pelajaran. Psikologis, kita juga harus tetap membimbing siswa secara psikologis kan, dan psikomotor. Psikomotor itu keterampilan kalian juga harus diasah meskipun kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada protokol kesehatan yang harus diperhatikan. Di rumah ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ketemu orang ini, jorok-jorok aja. Nanti jarang cuci tangan, atau meskipun pembelajaran di rumah tapi kalian tetap berkumpul, tidak pakai masker dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus diterapkan juga meskipun pembelajaran jarak jauh. Protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Yang 5M itu yang terbaru kalau tidak salah. Yang pertama adalah memakai masker, menjaga jarak, lalu membatasi mobilitas ya kalau tidak salah, terus menjauhi kerumunan, dan terakhir mencuci tangan dengan sabun. Oke, ketiga nih, kurikulum kondisi khusus disesuaikan dengan kondisi pandemi. Itu juga harus nanti pemerintah, sekolah, dan pihak-pihak terkait dari pendidikan tuh menyusun kurikulum yang pas dengan kondisi khusus dengan masa pandemi ini. Jadi kalian diajarkan materi oleh guru itu tidak semerta-merta ya udah asal mengajarkan materi, tidak seperti itu. Tentunya guru juga harus mengikuti kurikulum yang berlaku. Nah, kemudian yang keempat ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu tentunya dilakukan oleh guru ya. Merencanakan, menyiapkan, memandu, mengembangkan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Nah, jangan dikira guru tuh ngajar meskipun online, mereka punya udah direncanakan nih hari ini akan belajar apa, terus materinya seperti apa, nanti penilaiannya juga seperti apa. Jadi kami sebagai guru juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran yang layak pada kalian meskipun pembelajaran jarak jauh gitu. Yang terakhir adalah tetap adaptif terhadap dinamika kondisi pandemi COVID-19 atau antisipasi terhadap perubahan pandemi. Antisipasi itu maksudnya seperti apa? Kan beberapa bulan lalu kita sudah dicanangkan rencananya akan ada tatap muka nih, udah happy kan, udah bahagia mau tatap muka nih, ternyata datanglah varian baru dari virus COVID, nggak jadi. Itu termasuk ke dalam adaptif terhadap dinamika kondisi pandemi. Jadi antisipasinya, oh ya udah, berarti kalau kayak gitu pemerintah stop dulu nih, jangan dulu tatap muka, kita masih tetap daring. Nah, berdoa saja semoga ini cepat berakhir, jadi kita bisa tetap ketemu nih, belajar seperti biasa, tatap muka seperti biasa gitu. Jadi ini adalah 5 hal penting dalam pembelajaran jarak jauh yang harus kita semua perhatikan. Jadi kalian juga harus tahu nih sebagai siswa ini loh, kalian belajar jarak jauh itu tidak semerta-merta belajar jarak jauh doang, tapi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui gitu. Nah, selanjutnya moda pembelajaran. Nah, moda pembelajaran itu maksudnya rekomendasi pembelajaran jarak jauh atau strategi apa yang dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah tentunya karena ini pembelajaran jarak jauh, kita butuh teknologi pembelajaran. Nah, teknologi yang dilakukan nih sejauh ini di SMA Bojong Manik bisa menggunakan smartphone, handphone yang sudah smart tentunya, yang ada internetnya. Kemudian ada laptop, kalian juga bisa belajar dari laptop atau pakai tablet atau tab ya. Nah, boleh tab, iPad, apa aja. Yang penting itu termasuk ke dalam teknologi pembelajaran. Kemudian ada teknologi interaktif. Interaktif itu yang seperti apa? Biasanya nih kita kalau yang lalu-lalu mungkin kalian di SMP juga sudah belajar pakai ini ya, bisa jadi pakai WhatsApp, Schoology, Google Meet, dan lain-lain. Jadi di SMA Bojong Manik juga kita menggunakan beberapa aplikasi selain WhatsApp gitu. Nah, interaktif itu maksudnya seperti apa? Interaktif itu ibu ngechat atau ibu nge-share materi, kalian balas, sama seperti di WhatsApp. Jadi kita ada chit chat gitu ya, ibu ngomong, kalian juga ngomong, atau ibu chat, kalian juga balas gitu. Kalian juga menanggapi di grup. Itu pembelajaran yang biasa dilakukan. Kemudian ada nih teknologi komunikasi satu arah. Satu arah itu maksudnya nonton TV, terus nonton YouTube, lihat Instagram,
atau baca Google, itu termasuk teknologi komunikasi satu arah. Jadi intinya tidak chit chat gitu ya. Oke, nah yang terakhir ada pembelajaran luring. Luring itu maksudnya dari rumah ke rumah. Kita pembelajaran daring itu membutuhkan smartphone atau membutuhkan teknologi. Tapi ternyata ada beberapa teman-teman kalian yang tidak memiliki tidak memiliki smartphone atau tidak memiliki laptop, jadi terbatas ya teknologinya. Nah, sekolah juga mengadakan pembelajaran luring, jadi jangan mentang-mentang aduh nggak punya laptop nih atau nggak punya HP nih, udahlah nggak bisa belajar, ngapain gitu. Nah, kalau begitu caranya berarti gimana cara guru menilainya? Kan nanti bagi rapot dan lain-lain kita butuh itu kan, butuh data untuk mengisi nilai kalian. Oke, nah diadakanlah pembelajaran luring dari rumah ke rumah, atau biasanya sih kalau di sekolah kita yang tidak punya HP itu datang ke sekolah untuk meminta tugas. Nah, harusnya setiap minggu tugasnya disetorkan. Bu, saya mengerjakan tugas ini. Tugasnya macam-macam, ada yang hanya mencatat, atau misalkan mencatat, terus membuat proyek, terus udah gitu mengerjakan soal. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakanlah pada saat minggu berikutnya, bertemu dengan guru tersebut. Bu, saya udah nyatet nih, tapi ada yang nggak saya paham. Datang aja ke sekolah, nanti ditanya. Insya Allah nanti guru juga sangat welcome kalau kalian datang ke sekolah menanya nih, ada yang saya tidak mengerti, tapi datang ke sekolahnya dengan protokol kesehatan tadi gitu. Oke, nah itu disebut dengan guru kunjung. Oke, kemudian yang ketiga nih ada metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran seperti apa sih di SMA Bojong Manik dalam pembelajaran jarak jauh ini? Nah, yang pertama adalah ada pembelajaran mandiri. Oke, pembelajaran mandiri itu bisa disebut dengan self-paced. Pemberian video, biasanya guru tuh memberikan video, bahan bacaan, atau semacam file PDF yang gitu-gitu ya, Word, terus atau sumber belajar lain yang dapat dipelajari secara mandiri oleh pendidik. Nah, ini juga dilakukan di SMA kita, di SMA Bojong Manik. Nanti kalian mengamati video, udah gitu di list sama seperti ini. Ibu minta kalian untuk mengamati YouTube ini, nanti dipelajari ini. Oh, materinya ini. Nanti terakhir ada kuis. Jadi kalian bisa lihat jawabannya di video atau di materi yang sudah kalian lihat atau sudah kalian pelajari sebelumnya. Gitu. Itu disebutnya dengan pembelajaran mandiri. Oke. Nah, ada juga yang disebut dengan penilaian individu. Penilaian individu itu maksudnya berupa penilaian harian, atau penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun. Bahkan USBN pun kita lakukan secara daring, gitu. Jadi, biasanya kalau di mata pelajaran Ibu nih, setiap hari, nih kalau kakak kelas kalian tahu, biasanya setiap pertemuan tuh selalu ada kuis dan selalu ada reward. Gitu. Jadi meskipun kalian pembelajaran jarak jauh, kumpulin dulu aja rewardnya. Nanti ketika kita ketemu, baru rewardnya diberikan. Gitu. Oke. Kemudian ada tugas kontekstual. Tugas seperti biasa ya. Nah, tugas-tugas biasanya guru tuh minta kalian untuk melakukan observasi, wawancara, terus melakukan proyek, atau membuat makalah, dan lain-lain. Oke. Nah, terakhir, tugas kelompok. Jangan dikira, meskipun kalian online, beberapa guru atau ibu juga kadang-kadang suka ngasih tugas kolaborasi atau tugas kelompok. Kan kalian bisa buat kelompok belajar kan juga ya, ada grup-grup belajar, jadi bisa dilakukan. Di SMA Bojong Manik juga kita bisa menggunakan ini, tugas kelompok atau tugas kolaborasi. Oke, yang terakhir nih, ada penilaian pembelajaran atau jenis dan aplikasi penilaian dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti apa sih yang digunakan di SMA Bojong Manik ini? Nah, penilaiannya nanti ada pertanyaannya apa, jawabannya apa, gitu ya. Di SMA Bojong Manik itu biasanya ada penilaiannya dalam pilihan ganda, PG ya biasa, esai juga bisa yang jawabannya panjang atau juga yang isiannya singkat. Kemudian terakhir ada penugasan. Penugasan itu bisa praktik, membuat portofolio, makalah, produk, proyek, atau kalau olahraga biasanya ada praktikum kan tuh. Nah, praktikumnya tuh secara online. Misalkan kan olahraga, nanti divideokan, kemudian nanti diupload di YouTube gitu. Jadi sekalian buat konten kan. Nah,
tapi konten yang bermanfaat. Oke, nah ini dia adalah aplikasi yang digunakan dalam penilaian pembelajaran di SMA Bojongmanik. Biasanya ini mungkin SMP kalian sudah kenal lah ini Quizy, jadi pakai Quizzes, kemudian pakai Google Form, terus pakai WhatsApp juga bisa. Kadang-kadang ada kuis-kuis singkatnya cuma satu soal dijawab di dalam grup, terus nanti langsung dinilai, oh ini poin-poin gitu. Kemudian YouTube, misalkan kalian membuat video lalu diupload ke YouTube, itu juga biasanya dipakai untuk melakukan penilaian. Gitu. Nah, pembelajaran dengan aplikasi apa saja contoh aplikasi pembelajaran digunakan di SMA Bojongmanik. Jadi Ibu akan memberikan screenshot kayak gini loh, kalau pakai WhatsApp tuh fungsinya begini loh, atau pembelajaran kayak gini loh, kalau pakai kuis itu kayak gini loh, gitu. Oke, ini contohnya WhatsApp. Di WhatsApp biasanya ada absen, tugas. Tugasnya itu bisa berupa foto atau dokumen, dokumen PDF dan lain-lain ya. Terus di WhatsApp juga bisa diskusi atau memberikan informasi. Misalkan ada info apa, kita berikannya di WhatsApp. Karena di SMA Bojongmanik memang lebih banyak menggunakan WhatsApp atau lebih mudah menggunakan WhatsApp ya. Selain simple, tidak memakan kuota banyak ya kalau nggak salah kalau WhatsApp tuh gitu. Nah ini contohnya nih, ini matematika wajib. Jadi ini ada absen, terus ini biasanya nge-share nilai atau info-info lain. Gitu. Kalian juga bisa kirim tugas di sini. Oke, Google Form. Google Form tuh biasanya di SMA Bojongmanik Google Form dipakai untuk penilaian tengah semester atau UTS atau UAS, sama terakhir penilaian akhir tahun. Jadi kenaikan kelas biasanya kita kalau ulangan-ulangan yang besar atau ujian yang besar itu biasanya kita menggunakan Google Form. Tuh. Akhir quizzes. Jadi biasanya kuis itu untuk ulangan harian atau untuk kuis yang soalnya itu tidak terlalu banyak gitu. Dan bisa PG biasanya kuis itu pilihan ganda ya kalau nggak salah, atau kalau bukan pilihan ganda mungkin jawaban-jawaban yang singkat. Misalkan benar salah atau ya tadi pilihan ganda yang simpel-simpel. Kalau tadi Google Form tuh bisa menjawab soal esai. Jadi nanti dan ini enaknya bisa ada poin-poinnya, misalkan gini, soal susah poinnya 5, soal gampang poinnya 3, gitu. Makanya kenapa di PTS, PAS, atau PAT itu menggunakan Google Form, gitu. Oke, ini kuisis ya, contohnya nih, di kuisis nanti juga ada ranknya, jadi ini urutan 1 nilainya segini, urutan 2 sampai seterusnya. Oke, nah selesai. Selesai materinya, seperti yang sudah Ibu kasih tahu sebelumnya. Oke. Gimana ini? Oke. Nah, jadi Ibu udah ngasih tahu sebelumnya, silakan diperhatikan materinya. Hari ini kita akan kuis melalui kuisis. Jadi latihan soal mengenai materi hari ini. Kuisnya mungkin akan dibagikan di WhatsApp group atau di link di description box ya di YouTube-nya gitu. Nah, pemenang pertama bukan pemenang ya, pokoknya yang nilainya paling besar deh, yang nilainya paling besar, pengerjakannya paling cepat, tepat, itu akan mendapatkan reward dari Ibu. Rewardnya nanti akan dikasih tahu di grup WhatsApp ya, biasa. Oke. Nah, terakhir nih, terima kasih atas waktunya, terima kasih kepada OSIS, terima kasih kepada Bunci, dan selamat datang di SMA Negeri 1 Bojongmanik untuk siswa baru. Selamat menempuh masa SMA, jadi ini kehidupan SMA meskipun tidak sesuai bayangan ya, jadi orang kan taunya atau kita berharapnya SMA kayaknya seru nih bisa ke sekolah terus, tapi jangan berkecil hati, kita juga tetap bisa menikmati masa SMA meskipun sedang dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi dibawa happy aja, jangan apa ya, jangan aduh males nih karena daring lagi. Oh, kalau daring kenapa tidak bisa happy? Malah lebih senang kan, kalian bisa belajar dengan rebahan gitu, bisa sambil istirahat juga di rumah gitu. Oke, dan tetap semangat, sampai jumpa nanti di sekolah, mudah-mudahan ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.